Halo, kembali lagi dengan saya, Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai gangguan skizotipal. Hidup di zaman digital yang kian hari semakin canggih. Ironisnya, masih banyak juga orang yang masih percaya dengan hal-hal gaib dan berbau mistis. Misalnya aja, masih banyak orang yang pergi ke tempat pesugihan untuk mendapatkan nomor togel atau meminta keturunan. Tapi tahukah Anda bahwa mempercayai hal-hal yang berbau mistis hingga sulit berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain bisa menjadi salah satu gejala gangguan jiwa yang disebut dengan gangguan skizotipal. Lalu apa sih gangguan skizotipal itu? Gangguan skizotipal merupakan gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain karena selalu merasa sangat tidak nyaman untuk berinteraksi. Selain itu, seseorang dengan gangguan ini memiliki cara berpikir yang abnormal sehingga memiliki perilaku yang cenderung eksentrik. Orang yang mengalami gangguan ini sering memiliki pemikiran yang salah akibat pemahaman tentang kejadian sehari-hari yang keliru. Meskipun kejadian tersebut merupakan hal yang biasa bagi orang lain. Mereka sangat mempercayai tahayul dan memiliki pemikiran sendiri akan suatu hal. Meskipun hal tersebut tidak wajar atau menyimpang dari norma sosial dan lingkungan di sekitarnya. Pola pemikiran yang nyeleneh tersebut sering menimbulkan kecemasan dan depresi bagi penderitanya. Akibatnya, penanganan yang dilakukan hanya berfokus pada gejala depresi dan gangguan kecemasan, tanpa mengatasi gejala kepribadian yang dialaminya. Kemudian, kita perlu tahu apa sih penyebab dari gangguan skizotipal ini. Banyak hal yang diperkirakan menjadi penyebab gangguan skizotipal. Salah satunya menyatakan bahwa munculnya gangguan ini merupakan hasil interaksi dari faktor keturunan, sosial, dan kejiwaan. Gangguan skizotipal kemungkinan dapat berasal dari sifat yang diwariskan. Itu tadi yang saya bilang, keturunan. Namun, peran sosial seperti pola asuh dan pergaulan sosial semenjak masa kecil, faktor temperamen, serta bagaimana ia menyelesaikan masalah juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan gangguan kepribadian. Selanjutnya, ada gejala gangguan kepribadian skizotipal ini. Gangguan ini menyebabkan pola kemampuan sosial dan interpersonal yang sangat minim akibat pola pikir yang tidak wajar. Gangguan ini juga disertai rasa tidak nyaman berinteraksi dan tidak memiliki kemampuan dalam menjalani hubungan yang dekat dengan orang lain. Namun, secara lebih spesifik, gejala yang dialami pengidap gangguan ini lebih bervariasi. Misalnya, memiliki kepercayaan kuat terhadap hal-hal magic, mistis, gaib, klinik, meskipun bertentangan pada norma. Selanjutnya, sering berilusi tentang pengalaman supranatural atau kejadian yang tidak biasa. Kemudian, memiliki ide yang tidak wajar, serta memiliki cara bicara dan perkataan yang tidak jelas untuk dipahami orang lain. Selanjutnya, sering menunjukkan emosi yang tidak wajar, sangat merasa tidak nyaman pada situasi sosial, dan terlalu merasa paranoid akan hal tertentu. Kemudian, memiliki penampilan yang tidak biasa atau eksentrik, sangat sedikit memiliki teman dekat atau orang kepercayaan selain keluarga dekat, dan yang terakhir, mengalami kecemasan sosial dan rasa paranoid untuk berinteraksi dengan orang lain meskipun sudah lama kenal. Lalu, bagaimana skizotipal ini dapat dikenali? Biasanya, seseorang hanya dapat dinyatakan mengalami gangguan ini ketika ia telah beranjak dewasa. Gangguan kepribadian ini hanya dapat terbentuk dalam waktu yang lama. Jadi nggak bisa kalau ciri-ciri ini baru hanya sebentar, tapi langsung dijudge bahwa dia gangguan skizotipal. Kemudian, individu pada usia anak dan remaja masing-masing mengalami perubahan dan pematangan kepribadian secara terus-menerus. Gejala gangguan skizotipal ini dapat meningkat hingga dewasa, kemudian menurun pada usia dewasa akhir sebelum memasuki usia lansia atau sekitar usia 40-50 tahun. Dan bagaimana sih cara penanganan yang efektif untuk gangguan ini? Pengobatan yang tepat sangat diperlukan untuk penderita gangguan ini.
Karena jika tidak ditangani, terdapat banyak peluang penurunan kemampuan sosial dan okupasional yang serius. Penanganan komprehensif seperti terapi kejiwaan dan konsumsi obat-obatan dibutuhkan untuk membentuk pola pikir dan perilaku baru, serta meringankan gejala dari gangguan skizotipal ini. Namun, kemungkinan hal tersebut perlu dilakukan pada waktu yang lama. Jadi nggak bisa kalau dikasih terapi atau dikasih obat gangguan skizotipal ini langsung sembuh, tidak bisa. Jadi butuh proses dan waktu yang cukup lama untuk membuat gangguan ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai gangguan skizotipal serta penanganan yang efektif untuk gangguan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.